Ini terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih yang rencananya Presiden Prabowo akan merombak sejumlah menteri. Presiden telah memanggil sejumlah menteri sebelumnya. Telah beredar beberapa nama saudara terkait menteri yang akan diganti oleh Presiden Prabowo. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak istana sehingga kami masih menunggu kepastiannya dan informasi terkini yang akan disampaikan dari istana. Cek, udah masuk belum audionya? Ada? Sip. Saudara, reshuffle atau perombakan kabinet ini menjadi langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo setelah gejolak politik dan demonstrasi beberapa hari kemarin, yang mungkin saja akan menjadi langkah konkret Presiden untuk menumbuhkan optimisme publik. Pergantian menteri ini menandakan pemerintah, khususnya Presiden, serius menjawab tuntutan rakyat di tengah gelombang demonstrasi. Meski kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih ini belum genap setahun berjalan, namun nampaknya Presiden Prabowo sudah memiliki ancang-ancang atau skema jika pemerintahan tidak berjalan sesuai keinginannya. Kita akan nantikan saudara, siapa saja menteri yang akan diganti oleh Presiden Prabowo. Jika kita bisa melihat ke belakang terkait dengan posisi menteri-menteri. Oke, baik. Saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual terakhir tadi dari jurnalis Kompas TV di Istana yang memperlihatkan para menteri datang ke Istana Jakarta. Menurut keterangan jurnalis Kompas TV kami di lapangan yang memantau sejak pagi, terdapat sejumlah menteri yang dipanggil oleh Presiden Prabowo ke istana untuk menghadiri rapat terbatas, namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui apa saja agenda yang dibicarakan, kemudian terkait apakah betul memang ini ada rencana reshuffle yang akan dilakukan Presiden Prabowo. Kalau kita melihat saudara, Kabinet Merah Putih ini ada beberapa nama yang memang menjadi sorotan belakangan ini. Salah satunya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel yang beberapa waktu lalu ditangkap oleh KPK, dan mungkin posisi-posisi yang sudah kosong ini yang akan segera diisi oleh Presiden Prabowo. Kita akan lihat siapa penggantinya. Dan saat ini kami masih menantikan persiapan atau keterangan pers yang akan diadakan oleh Istana terkait nama-nama siapa saja yang akan bergabung ke Kabinet Merah Putih untuk menggantikan sejumlah
nama menteri sebelumnya. Kita masih menunggu saudara keterangan resmi dari Istana. Juga terkait dengan rapat terbatas yang dilakukan Presiden Prabowo hari ini di Istana Negara. Apakah terkait dengan nama-nama yang akan menggantikan sejumlah nama di Kabinet Merah Putih. Atau ada agenda lain. Dan saudara, ini adalah gambar terakhir yang bisa kami dapatkan, sejumlah nama datang ke istana. Ada Muhammad Irfan Yusuf, Kepala BP Haji, yang informasinya tadi baru ditelepon jam 2 siang tadi untuk datang ke istana dan melakukan rapat terbatas sekitar pukul 3. Dan ada juga nama Muhtarudin, yaitu Komisi 12 DPR RI. Lalu ada nama juga Ferry Juliantoro, yaitu Wamenkop. Tapi kami masih menunggu konfirmasi terkait kepastian nama-nama atau siapa saja nama yang dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk menghadiri rapat terbatas hari ini. Saudara, mungkin perombakan Kabinet Merah Putih ini menjadi salah satu langkah yang dipilih Presiden Prabowo usai gejolak politik, gejolak demonstrasi yang ada di tanah air belakangan terakhir, yang menandakan bahwa Prabowo serius menjawab tuntutan rakyat di tengah kecemasan masyarakat. Dan saudara, di Breaking News Kompas TV kali ini kami juga mengundang Mas Suhartono, yaitu mantan wartawan Istana Harian Kompas yang telah bergabung bersama kami di studio Orange Kompas TV. Mas Har, selamat sore. Sore, Mbak. Ya, Mas Har, ini melihat adanya perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo setelah gejolak kemarin. Ada rencana perombakan seperti itu. Apakah Mas Har melihat ini keseriusan Presiden Prabowo melihat kondisi tanah air saat ini? Barangkali juga sih belum ya. Ini kan karena sebetulnya ada Wamenaker yang kebetulan OTT. Jadi dia harus diganti. Presiden sudah bilang sudah ada nama dan disiapkan. Lalu adanya kebutuhan berdasarkan Undang-Undang Kementerian Haji yang memang harus dibentuk. Jadi dua itu mutlak dengan sendirinya. Nah, saya tadi juga diinfokan mendadak sekali 15:30 nanti akan dilantik. Jam berapa, Mas? 15:30. 15:30 kabarnya begitu. Lantikannya. Jadi ada 5, ada 4, 3 menteri, 1 wamen. 3 Jadi menteri, 5 orang itu. 3 menteri dan 1 wamen. 2 wamen, berapa? Jadi 4 atau 3 menteri, Baik. Sisanya 1 wamen. Apakah berarti 1 wamen ini besar kemungkinan akan menggantikan posisi dari Emmanuel Ebenezer, Mas? Iya, betul. Dia udah pasti karena Presiden sudah sekitar 2 minggu yang lalu menyatakan sudah ada orangnya dan siap, tunggu saja diberitahukan. Nah, ini memang pola pemerintahnya Presiden Prabowo ini kan tertutup ya. Jadi semua agenda-agenda tertutup, hanya dibuka 1 jam. Bahkan ini baru setengah jam baru dibuka. Dibuka pun karena kedatangan menteri. Kalau mereka mungkin disiapkan melalui pintu N1 atau pintu yang melalui Wisma Negara, nah publik nggak akan ada yang tahu. Karena
terbiasa sih ya, gaya militer itu kan memang melakukan sesuatu tertutup begitu. Ini yang sering mendapat kritik. Jadi kita tidak tahu siapa menteri-menteri itu sampai saat ini. Bahkan tadi saya cek juga satu persatu teman-teman di istana, belum ada yang tahu. Kecuali yang tahu mungkin adalah Pak Teddy, Pak Menseknek. Itu saja. Staf semua nggak ada yang tahu, siapapun. Nah, tadi pagi saya baru mendapat informasi Presiden itu katanya mau ke Kertanegara. Nah, di Kertanegara meluncurlah isu bahwa akan ada pemanggilan di sana. Tapi ternyata siang ada info lagi, Presiden akan mengikuti virtual leader meeting BRICS secara virtual nanti malam. Nah, jadi sekarang sudah disiapkan itunya. Nah, uniknya tadi saya dapat cerita dari teman-teman di Kemlu, meskipun undangannya nanti malam, virtualnya itu, tapi dari pemerintah RI belum ada yang mengkonfirmasi. Padahal negara-negara lain sudah oke-oke. Surat sudah masuk juga ke Sekretariat Negara, ke tempatnya Pak Teddy. Tapi konfirmasi apakah Presiden akan mengikuti virtual meeting leader BRICS itu belum ada. Atau sedang mengurusi reshuffle kabinet ini begitu, yang hari ini sedang sibuk sekali dilakukan karena memang gayanya ini Pak Presiden ini yang tadi Mas Har bilang yaitu tertutup begitu ya. Mungkin pemanggilan nama-nama juga dadakan begitu tadi siang dilakukan, dan tadi kalau informasinya Mas Har dari teman-teman juga informasinya dia pelantikan sudah akan nanti dimulai rencananya di 15.30. Itu cepat sekali. Apakah memang proses reshuffle itu gaya Presiden Prabowo ini dari awal memang terlihat seperti itu kalau kita membandingkan dengan presiden yang lain? Betul kan, kalau kita melihat kemarin ketika pemanggilan 2-3 hari sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober kan itu juga tiba-tiba saja. Para calon menteri dipanggil satu persatu ke Kertanegara. Nah, publik baru tahu, oh ini. Tapi kapan ada proses semacam misalkan verifikasi begitu, nggak ada. Jadi mereka rata-rata paling hanya 10-20 menit ditanya, kamu akan bantuin ini, siap kamu atau siap tidak? Atau tidak. Begitu, oke, sudah bergiliran. Mas Har, mohon maaf saya tahan sebentar karena kami akan mendengarkan laporan terkini dari Alfa, jurnalis Kompas TV di Istana yang akan menyampaikan informasi